ni'mati tatimmu salihah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwanul kiram rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa ma yu'tillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa rasulillahil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, ikhwani fid din rahimakumullah. Bersama-sama tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang tak terhingga diberikannya kepada kita sekalian. Nikmat kehidupan sampai hari ini, nikmat kesehatan yang kita rasakan, nikmat bersama keluarga, anak dan istri, nikmat pekerjaan, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang tidak mampu kita untuk menghitungnya, saudaraku. Maka kewajiban bagi kita, wajib bersama-sama kita bersyukur akan semua nikmat Allah. Dan semoga semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian bisa menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna, bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa di sisinya, menjalankan semua perintah yang diperintahkannya dan meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan di dalam agama. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang syakirin. Demikian pula nikmat Islam yang kita rasakan, nikmat hidayah, nikmat keimanan, juga tentunya andil besar dari baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban untuk kita ta'zim wal ihtiram, memuliakan dan menghormati beliau, paling tidak mengirimkan salawat yang sebanyak-banyaknya kepada beliau. Insya Allah dengan salawat kita sampai kepada beliau di tempatnya beliau di Madinah Al-Munawwarah, di makamnya beliau di sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberi kesempatan ziarah ke tempatnya Nabi Rasulullah Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Kebiasaan orang-orang Arab terdahulu dijelaskan di semua kitab-kitab tafsir, itu apabila mereka di siang hari sudah beraktivitas, mulai dari pagi sampai sore mereka bekerja, maka setelah selesai pulang kerja,
Setelah selesai menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan mereka, maka kebiasaan mereka apabila menjelang waktunya malam, apabila setelah asar di sore hari, mereka suka duduk-duduk di depan rumah, menghabiskan waktu sore sampai tiba waktu malam. Mereka suka duduk di pinggir-pinggir jalan, mereka suka duduk di deker-deker. Ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, bahkan sebelum Islam itu masuk. Sehingga saudaraku yang berbahagia, hampir semua pertikaian, percecokan, perselisihan yang terjadi di zaman dahulu itu diakibatkan sebab musababnya karena mereka suka kumpul di waktu-waktu sore. Apa yang mereka lakukan di waktu sore? Tentu mereka membicarakan pekerjaan-pekerjaan mereka, membicarakan jumlah-jumlah harta mereka, membicarakan tentang keberhasilan, kesuksesan mereka. Sehingga inilah yang menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ada yang hasad, ada yang dengki, ada sombong dan sebagainya. Sehingga inilah terjadi sebab daripada perselisihan mereka ketika itu. Dan hampir dipastikan setiap ada perselisihan pasti disebabkan karena berkumpul-kumpul di waktu sore ketika itu. Sehingga orang-orang Arab terdahulu mereka sudah mengklaim bahwa waktu asar ini, waktu sore adalah waktu yang naas, waktu yang berbahaya. Kenapa selalu kita berselisih disebabkan di waktu sore ini? Maka mereka sudah menandai bahwa waktu sore ini adalah waktu sial. Waktu asar ini waktu yang tidak baik. Maka Islam turun datang bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab hal ini. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, inilah sebab ayat ini turun. Semua kita hafal. Wal ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa saya bersumpah dengan semua waktu yang saya ciptakan, bahwa tidak ada waktu yang sial, tidak ada waktu yang naas. Semua waktu yang aku ciptakan, semua hari yang aku ciptakan, semua baik di sisiku tanpa terkecuali. Sore, pagi, hari, siang, hari, semua baik. Apa yang menyebabkan waktu itu menjadi sia-sia? Apa yang menyebabkan waktu itu jadi tidak baik? Apabila kalian tidak beriman, apabila kalian tidak beramal saleh, apabila kalian tidak bertakwa, maka kalian yang menjadikan waktu itu sia-sia. Yang rugi, yang celaka adalah kalian sendiri. Sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, maka dalam Islam mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, sampai bangun kembali, semua waktu di sisi Allah itu baik. Kecuali ada waktu-waktu yang bonus untuk orang-orang yang beriman. Seperti contohnya hari Jumat ini, Allah lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Karena kebiasaan mereka beramal saleh, ada kelipatan-kelipatan sebagai bonus yang Allah berikan. Demikian juga bulan suci Ramadan dan lain-lain waktu yang lain. Maka saudaraku yang berbahagia, Rasulullah ketika jalan melintasi marra ala sahabah, sementara sahabat itu duduk-duduk di pinggir jalan, duduk-duduk di deker, maka Rasul sampaikan kepada para sahabat, Islam tidak melarang tingkah seperti ini, tetapi tunaikan hak jalan, tunaikan hak duduk kalian, tunaikan hak kalian berkumpul-kumpul di depan rumah. Maka sahabat bertanya, "Kila ya Rasulullah, apa itu haknya jalan ya Rasul?" Maka dengan ringkas Nabi sampaikan, yang pertama adalah afsus salam alaikum.
hendaklah kalian menjawab salam, hendaklah kalian menyebarkan salam. Dalam arti yang lebih luas, apabila kalian duduk-duduk di deker, di pinggir-pinggir jalan, di depan-depan rumah, jangan buat kerusakan, jangan mengganggu orang, jangan menghadang orang, jangan membuat jalannya orang sempit dan lain-lain sebagainya, karena harus semua dalam keadaan aman dan selamat. Demikian juga kata Nabi, orang yang naik mobil beri salam kepada orang yang kendaraannya lebih kecil bermotor. Orang yang bermotor menyebarkan salam kepada orang yang naik sepeda. Yang naik sepeda memberi salam kepada yang berjalan kaki. Demikian juga berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang duduk wajib menjawab salam. Dan kita semua wajib menjawab salam. Kemudian kata Nabi, sebagaimana ayat-ayat menjelaskan, wa'agidu absyarahum, hendaklah kalian menjaga pandangan, menundukkan pandangan kalian, karena di pinggir-pinggir jalan, di depan-depan rumah, apabila kalian suka duduk-duduk, pasti banyak pandangan-pandangan yang tidak baik yang terlihat. Pasti banyak kita melihat aurat-aurat yang tidak baik. Maka harus pandangan ini dijaga, karena dari pandangan inilah masuk ke hati sehingga merusak keimanan kita, saudara. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa kalau duduk-duduk di pinggir jalan di depan rumah, apabila tiba waktu maghrib, hendaknya bubar. Hendaknya bubar, karena Allah akan memanggil kita di waktu maghrib untuk ibadah. Jangankan kita orang-orang dewasa, kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, apabila tiba waktu maghrib, masukkan anak-anak kalian, tutup pintu rumah-rumah kalian, tutup jendela-jendela kalian, karena setan mulai bertebaran. Paling tidak kata Ibnu Qayyim, setan dalam bentuk godaan yang bisa kita lalai sehingga tidak salat maghrib, saudaraku yang berbahagia. Ini yang dilarang dalam Islam. Bahkan anak-anak kecil diperintahkan masukkan dalam rumah-rumah kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Yang terakhir, agama memberi solusi bagi kita sekalian untuk mengisi waktu asar supaya lebih bernilai baik, bernilai ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan sebutan yang banyak tanpa batas, dan hendaklah kalian menyisihkan waktu, menyiapkan waktu sesudah salat asar dan sesudah salat subuh untuk berzikir kepada Allah, karena di dalamnya tidak ada salat-salat sunat. Diharamkan salat sunat sesudah subuh dan sesudah asar. Maka sebaiknya di waktu asar, saudaraku yang berbahagia, apabila kita sudah pulang dari tempat kerja masing-masing, hendaklah habiskan waktu di waktu sore untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan, luar biasa jumlah pahalanya, saudaraku. Itu jauh lebih utama. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una. Hendaklah kalian membiasakan diri bersama orang-orang yang senantiasa berzikir di waktu subuh, di waktu asar, karena itu jauh lebih mulia. Senantiasa kalian menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, itu jauh lebih mulia menghabiskan waktu sebelum masuknya malam, saudaraku yang berbahagia. Dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Rasul bersabda, uzkurni ba'dal asri wa ba'dal fajri. Hendaklah wahai hambaku, engkau menyiapkan waktu untuk mengingatku sesudah salat subuh dengan sesudah salat asar. Fima akfika bainahuma, maka aku akan cukupkan kalian di antara keduanya. Aku bereskan urusan kalian, aku berkahi rezeki kalian, aku jamin rezeki kalian. Apabila kalian menyiapkan waktu senantiasa sesudah salat subuh, bukan langsung tidur, tetapi alangkah baiknya dulu sejenak berzikir kepada Allah, bukan langsung pergi ke tempat kerja. Alangkah baiknya dulu sejenak berzikir kepada Allah, apalagi sampai matahari terbit, itu
jauh lebih baik. Demikian juga di waktu asar, apabila kita bisa dulu menyiapkan waktu membaca Quran, berzikir kepada Allah sampai matahari terbenam, itu jauh lebih baik dengan lafaz-lafaz yang sudah Rasul ajarkan kepada kita. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan ada dua kalimat kata Rasul yang ringan, hafifataini kalimataini alal lisani, ringan kita ucapkan, sakilatani fil mizani, tetapi berat nanti ditimbang di hari kemudian. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kalau ini bisa kita biasakan minimal 100 kali setiap hari, luar biasa. Ada lagi hadis hasan, Rasul menjelaskan kepada kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahdan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali saja di waktu subuh, satu kali saja di waktu asar. Maka apa kata Nabi? Alfai alfa hasanah, kita akan mendapatkan 1 juta kebaikan. Kita akan mendapatkan 2 juta kebaikan. 2 juta kebaikan dengan satu ini kalimat diucapkan marah 1 kali. Subhanallah, begitu banyak janji-janji Allah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saudaraku yang berbahagia, Allah menjadikan kita manusia yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani bil ayati was zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kullu asraful ibad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Wa'lamu anna Allah amarakum badafi bi nafsi wa sanna bil malaikati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kullu anbiya'i wal mursalin wa kullu baqiyatis sahabat tabi'in tabi'in salafus salifin khalafu khalifin wa ulama'i mutakhirin ar-rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fiha, Allahumma arzuqna janaha wa habibna ila ahliha wa habib sahli 'alaiha ilaina. Allahumma asrif 'anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar waz zina war riba ma la yasrifu ghairuka. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al Madinatul Palu aminatan mutmainnah wa fi biladina kullu muslimin. Allahumma ansurna al-mujahidina fi sabilillah fi kulli makan wa fi ahina Palestin wa Sofra wa fi Chechnya wa fi Kashmir wa fi Syria wa fi Iran wa fi kaum Rohingya ya Rabbana lakal hamd wa fi Mesir ikhwanana Uyghur ya Rabbana lakal hamd. Allahumma ansurna alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al haya'u minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ghafir wa liwalidina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
Wassallallahu ala Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa ud'u yastajib lakum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.